better, bikin hidup lebih baik. Saya mau mengajak saudara merenungkan betapa pentingnya ketaatan dalam hidup. Ada ayat yang mengatakan ketaatan itu jauh lebih penting daripada korban persembahan. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara, ketaatan itu lebih penting daripada korban persembahan. Saudara, ada seorang raja yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini menjadi perenungan bagi kita. Mengapa dia bunuh diri? Oleh dia kalah perang, malu, rasa bersalah, iri hati, semua menyelinap di dalam hatinya. Dan pada akhirnya dia mengakhiri dengan tidak baik. Dan ini pembelajaran buat kita semua. Itu tertulis di dalam 1 Samuel pasal 31. Perhatikan baik-baik bagaimana Anda hidup, karena kalau Anda sudah tidak lagi menjunjung tinggi kebenaran firman, tidak lagi menghargai yang namanya ketaatan, kemungkinan nasib hidup saudara seperti ini. Anda mengakhiri dengan tidak baik. Bulan ini kita dipertontonkan dengan orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan sangat tidak baik, karena ketidaktaatan. Hal yang sama bisa terjadi kepada kita. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya. Saul sebagai seorang raja sedang melawan orang Filistin dan dia dalam posisi kalah. Kemudian ini yang dilakukan kepada dirinya sendiri. Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, kata Saul kepada pembawa senjatanya. Supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Artinya bunuh diri. Saul bunuh diri. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Saudara-saudara, ini pelajaran luar biasa. Pertanyaan yang harus Anda ajukan, Anda mau mengakhiri hidup seperti apa? Anda mau mengakhiri hidup seperti apa? Keputusannya adalah sekarang, bukan nanti. Karena kalau nanti saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya, saudara akan menemukan bahwa ketidaktaatan Saul adalah awal dari segalanya. Ketika Allah mengatakan kepada Saul untuk tidak mengambil atau harus membunuh semua tentaranya, orang Amalek, rajanya, dan tidak mengambil barang-barang jarahan, Saul tidak taat. Saul melakukan sesuatu yang parah. Karena apa? Ketaatannya hanya separuh-separuh. Nah ini saya mengatakan kepada Anda, partial obedience is not obedience. Tulis baik-baik. Ketaatan setengah hati itu bukan ketaatan. Apa tadi? Ketaatan setengah hati itu bukan ketaatan. Jadi waktu Saul ditegur oleh Samuel bahwa saya mendengar ada kambing, saya mendengar ada suara-suara binatang, ya kan? Saul mencoba untuk memberikan alasan. Oh, itu anak buah saya yang melakukannya. Dia menyalahkan anak buahnya. Padahal itu adalah kesalahan yang fatal. Dan sejak saat itu ada ayat seperti ini, saudara. 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Sukses adalah produk ketaatan. Saya ulangi lagi, jangan macam-macam dengan hidup ini, saudara. Success is a product of obedience. Apa gunanya Anda menjadi seorang raja, tetapi untuk sementara Anda ditinggalkan oleh Tuhan? Atau apa artinya Anda menjadi orang terkenal, tapi roh Allah undur daripada saudara? Perhatikan baik-baik. Saudara, dia masih bisa memimpin perang, dia masih menduduki tahta, tapi dia sudah kehilangan urapan Tuhan karena Tuhan sudah mengurapi orang lain. Mana lebih baik
tidak menjadi raja, tapi hidup disertai Tuhan, hidup diurapi oleh Tuhan, atau Anda punya jabatan tapi tidak ada Tuhan dalam hidup saudara? Pilih baik-baik. Ya, tidak jadi raja, tapi disertai Tuhan. Clara, kau pilih ini. Kamu hidup punya segalanya tapi tidak ada roh Tuhan dalam hidupmu. Atau kamu mungkin hidup sederhana tapi roh Tuhan menyertai kamu. Mana lebih baik? Mana jauh lebih aman, mana jauh lebih membahagiakan? Anda dikelilingi oleh tentara, punya segalanya, kemana-mana punya bodyguard, tapi tidak disertai Tuhan. Atau ada tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya bodyguard, tapi kemana-mana disertai malaikat Tuhan. Ya, saudara-saudara, cara yang terbaik untuk Anda hidup dalam penyertaan Tuhan adalah ketika Anda mengizinkan roh Tuhan hidup di dalam diri saudara. Karena ketika roh Allah hidup di dalam diri saudara, maka kemana-mana Anda disertai oleh hadirat Tuhan. Maka berada di dalam hadirat Tuhan adalah tempat yang paling aman di dalam hidup ini. Saul salah berpikir. Saudara-saudara, kalau saudara mengikuti perjalanan hidupnya Saul, dia melakukan berkali-kali kesalahan. Dan kesalahan demi kesalahan, itu yang membuat dia akhirnya mengakhiri hidup seperti ini. Apa kesalahan yang lain? Dia melakukan sebuah tugas yang bukan bagiannya dia. Itu bagiannya imam, itu bagiannya Nabi Samuel, tapi dia tetap melakukannya sendiri. Kemudian apa yang dia lakukan lagi setelah itu, saudara-saudara? Dia melakukan kesalahan-kesalahan oleh karena dia membiarkan iri hati ada di dalam hidupnya. Saya menemukan ada beberapa kesalahan yang saya pikir itu diakhiri dengan kematian seperti ini. Orang pada akhirnya bisa bunuh diri, nomor satu, kalau Anda melakukan apa yang bukan menjadi bagian Anda. Nomor satu, waspadai ketika Anda melakukan yang bukan panggilan Anda. Kalau panggilan Anda bukan imam, jangan melakukan tugas seorang imam. Tuhan sudah memberikan tugas itu kepada masing-masing orang sesuai dengan panggilannya. Mengapa? Karena dia tidak sabar menunggu Samuel datang. Dia melakukan sebuah tugas yang sebetulnya bukan bagiannya dia. Dan disitulah ketidaktaatannya mulai kelihatan. Katakan kepada teman saudara, kita masing-masing sudah punya panggilan. Amin. Maka langkah yang baik bagi Anda semuanya adalah ketahuilah panggilan Anda. Maksimalkanlah panggilan Anda. Kalau panggilan Anda sudah Anda ketahui dan Anda maksimal, maka Anda akan menjadi orang yang mencapai titik potensi. Ini saya mengatakan kepada saudara-saudara, walaupun berkali-kali saya menjelaskan ini, bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu punya fungsi. Semua yang diciptakan itu diciptakan dengan desain dan tujuan tersendiri. Contoh, kursi yang diciptakan, kursi ini punya fungsi yang sudah jelas. Waktu orang menciptakan kursi ini tujuannya untuk apa? Yosua kasih satu. Untuk apa kursi ini diciptakan, saudara? Saya kurang tahu perusahaan yang membuat itu, Futura atau apa namanya. Perusahaan ini menciptakan kursi ini untuk duduk. Bisakah Anda menggunakan kursi ini sebagai payung? Saudara bisa payungan seperti ini? Bisa? Bisa. Tetapi kalau semua orang di Bali ini beli kursi untuk payungan, pencipta kursi ini akan menyesal sekali. Ada dua kemungkinan. Apakah karena memang orang-orang ini tidak membaca buku manual, atau karena memang mereka buta huruf. Anda diciptakan dengan sebuah panggilan yang sudah jelas. Jangan melakukan sesuatu yang di luar panggilan Anda. Anda tidak akan pernah mencapai titik maksimal. Kursi ini akan merasa senang kalau dia diduduki, karena untuk itulah dia dipanggil. Nah, itulah sebabnya Anda punya panggilan yang jelas. Nanti saya akan menjelaskan. Saya pernah menyampaikan ini. Saudara-saudara, Anda dipanggil untuk menyembah Tuhan, worship. Anda dipanggil untuk mengasihi sesama dan terhubung dengan sesama, fellowship. Anda dipanggil untuk bisa memiliki karakter Kristus melalui apa? Pemuritan, discipleship. Anda dipanggil untuk saudara bisa melayani, bermisi. Untuk itulah saudara-saudara kita harus melayani orang lain. Kalau itu tidak dilakukan, walaupun Anda masuk dalam golongan orang sukses yang di rumah hartanya ada 27 triliun, tapi kalau belum memenuhi panggilan hidupmu, Anda belum sukses. Nah, ini beberapa kesalahan yang bisa terjadi dalam perjalanan. Ketidaktaatan berarti Anda tidak mengikuti buku manual. Waktu Anda tidak mengikuti buku manual, tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, Anda tidak akan pernah sampai di tempat akhir dengan baik. Udah jelas-jelas yang namanya NMAC ini,
bahan bakarnya adalah kalau tidak Pertamax, Pertalite, ya kan? Saudara isi dengan jus tomat. Anda tidak akan pernah sampai di tujuan akhir saudara. Pasti macet itu motor. Sudah jelas di dalam buku manual. Kalau saudara beli NMAX, saudara pasti punya buku manual. Ya kan? Kemarin Irene beli NMAX dan saya coba cek, ya kan? Bagus, karena apa? Saya ke pom bensin, saya isi dengan Pertamax. Saya tidak isi dengan jus tomat. Di rumah saya ada jus tomat di kulkas. Tapi saya membaca itu diisi dengan bahan bakar yang tepat. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making